Ada satu kesalahan besar yang sering kita lakukan sebagai manusia. Kita percaya kalau orang jahat itu nampak di luarnya juga. Ya kayak mukanya serem, gerak-geriknya aneh, bahkan mungkin sampai hidupnya berantakan. Padahal pada kenyataannya beberapa kejahatan paling keji di dunia justru dilakukan oleh orang yang hidupnya rapi-rapi aja. Punya keluarga, punya kerjaan, orangnya sopan santun, ramah. Nah, malam ini gue mau bahas satu hal. Gue mau ajak kalian masuk ke kisah orang-orang biasa yang rahasia gilanya setelah puluhan tahun hidup normal di kalangan masyarakat. Baiklah para penanda, selamat datang di episode orang-orang biasa yang menyimpan rahasia gila. Going to happen, and it become a real, almost like a picture show. You know, I want to go ahead and produce it, direct it, and go through with it. No. Dennis Rader itu bukan kriminal jalanan. Dia itu bukan gelandangan, bukan juga orang yang bermasalah. Dennis Rader adalah masyarakat seperti biasanya. Dia adalah pegawai kota Wichita, ketua lingkungan, bahkan aktif di gereja. Dia adalah ayah dari 2 anak yang oleh tetangganya disebut suami yang baik. Bahkan saat diwawancarai, tetangganya bilang dia adalah orang yang cukup normal untuk dicurigai. Tapi sejak tahun 1974, kota Wichita diteror oleh pembunuhan berantai yang menyebut dirinya BTK. BTK itu bukan nama random ya, itu adalah singkatan dari Bean, Torture, Kill. Yang bikin kasus ini dingin banget, dia milih korban secara acak, mengikat mereka, menyiksa, lalu membunuh. Dan setelah itu ya dia pulang ke rumah, makan lagi kayak biasa, kumpul keluarga, besoknya kerja lagi kayak biasa. Jadi lebih parahnya lagi, si Dennis Rader itu dia menikmati banget kalau dia menjadi perhatian media. Dia mengirim surat ke polisi, ke koran, isinya adalah ejekan, petunjuk palsu, bahkan sampai puisi tentang pembunuhan. Selama 31 tahun dia lolos terus. Sampai pada tahun 2005, dia melakukan kesalahan kecil. Dia bertanya ke polisi lewat surat, "Kalau aku kirim disket, bisa dilacak nggak?" Kurang lebih isinya kayak gitu. Lalu polisi menjawab, "Tidak." Nah, di sini letak kesalahannya. Jadi si Dennis Rader ini percaya kalau disket itu nggak bisa dilacak. Dan akhirnya disket itu dilacak. Metadatanya si Dennis Rader ini ketemulah akhirnya oleh polisi. Dan datanya itu mengarah ke gereja. Nah, ketika diringkus oleh polisi, istrinya itu nggak percaya, anaknya juga nggak percaya kalau orang yang dia lihat sehari-hari adalah seorang pembunuh berantai. John Wayne Gacy, the killer clown of Chicago. Kalau Dennis Rader itu lebih ke tenang, nah si John Wayne Gacy ini lebih ke ramah, sangat ramah. Dia adalah seorang kontraktor bangunan, aktif di kegiatan politik lokal, bahkan sering mengadakan pesta. Dan dia juga ternyata sering tampil sebagai badut di pesta anak-anak. Anak-anak mengenalnya ya sebagai badut yang baik, tetangganya percaya sama dia, lingkungannya nyaman. Ya hampir mirip sama kayak si Dennis Rader itu tadi lah. Sampai tahun 1978, saat polisi mencium bau busuk dari rumah si Gacy ini. Nah, akhirnya polisi melakukan penggalian di area yang tercium bau busuk itu. Di bawah itu, polisi menemukan 33 jasad. 33 loh. Sebagian besar adalah remaja lelaki yang menghilang selama bertahun-tahun. Selama ini jasad itu terkubur di rumah Gacy. Sementara Gacy menyapa tetangganya seperti biasa, mengadakan pesta, dan hidup normal. Kasus ini mengguncang Amerika karena membuktikan satu hal. Kejahatan paling keji bisa terjadi tepat di bawah kaki kita tanpa kita sadari. This is the terrifying story of Herbert Baumeister, the businessman who lived a double life as a suspected serial killer. Herbert Baumeister adalah definisi dari kesuksesan Amerika. Pengusaha kaya, punya rumah besar, istri dan anak-anak yang baik. Tapi ada satu hal yang aneh. Anak-anaknya ini sering menemukan tulang, tengkorak di sekitar belakang rumah mereka. Jadi si Baumeister ini selalu bilang kalau itu adalah tulang-tulang hewan ya. Bertahun-tahun terus gitu. Sampai polisi menyelidiki dan menemukan sisa tulang yang mirip dengan organ manusia. Nah, ketika ketahuan nih si Baumeister itu kabur dan akhirnya dia bunuh diri. Bahkan sampai hari ini jumlah korbannya pun tak pernah pasti. 27 Juni 2003, Sumanto dijatuhi pidana 5 tahun penjara. Nah, untuk yang satu ini mungkin ketika kita waktu kecil cukup familiar dengan nama ini ya. Di Indonesia, kasus Sumanto masih jadi trauma yang kolektif. Sumanto ini ya warga lokal biasa, bukan orang asing, bukan pendatang yang misterius. Bahkan Sumanto ini dikenal sebagai yang pendiam, hidup tertutup, bahkan cenderung sederhana. Sampai akhirnya dia terungkap melakukan kanibalisme. Gila sih.
Alasannya adalah karena kepercayaan ritual. Kasus ini membuktikan, bahkan di desa kecil, rahasia bisa tersembunyi rapat-rapat di balik wajah seseorang yang biasa. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai the mask of sanity. Jadi orang-orang ini belajar cara berbicara normal, cara hidup normal, cara bersosial dengan normal, agar bisa terlihat aman. Bukan karena mereka baik, tapi itu adalah cara terbaik untuk bersembunyi. Nah, barangkali ada orang di sekitar kalian yang punya ciri-ciri tersebut, patut dicurigai. Semua cerita malam ini nyata, tercatat, dan didokumentasikan. Dan pelajaran paling menyeramkan dari semuanya adalah bukan soal darah atau pembunuhan, tapi adalah rasa kepercayaan bahwa kita sering menilai orang berdasarkan penampilan dari luar. Padahal sejarah sudah berkali-kali membuktikan orang paling berbahaya di dunia bukan yang kelihatan jahat, tapi yang paling bisa menyembunyikan kejahatannya. Oke, itu dia para pendanda pembahasan kita kali ini. Next apa lagi ya? Kalau kalian ada saran untuk pembahasan, boleh di komen ya. Oke, jangan lupa bantu subscribe.